kita hari ini? Amin. Oke, saya mau melihat lambaian tangan orang-orang yang siap terima lawanan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, silakan berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan siap terima lawatan Tuhan. Amin. Karena hanya Dia saja yang layak ditinggikan, hanya Dia saja yang layak disembah di tempat ini. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berikan pujian penyembahan yang terbaik. Biar ini jadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Aman bersama.
Ya mari angkat tanganmu, angkat sembahmu karena Kau tunjukkan kasih setiamu. Biar ini menjadi doa setiap hari. Terima kasih Tuhan. Ya sekarang dan selamanya Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Mari lebih sungguh lagi bersama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau setia. Dia yang selalu ada di sampingmu. Dia yang selalu menuntun langkah kehidupanmu. Biarlah setiap kita boleh melihat dengan mata iman. Ada rancangan Tuhan yang terbaik, ada rencana Tuhan yang mengatakan sukacita damai sejahtera berbangsa anak-anak Tuhan. Tuhan yang setia. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan surah. Ya terus sembah Tuhan. Ya hadir di tengah-tengah kita. Kami rasakan hadirat nyata Tuhan. Kami terus sembah Tuhan. Biarlah setiap kami ingin melihat dengan mata iman kami. Kau Tuhan yang setia, Kau yang selalu menopang hidup kami. Lebih sungguh lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Yang ini jadi iman setiap kami
siap memuji dan menyembahmu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorak yang terima bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Terpujilah namamu Tuhan.
Karena Dia yang senantiasa menyertai, Dia yang senantiasa menuntun setiap musim dalam hidup kita. Kita mau lebih sungguh lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidup. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami ucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Mari lebih sungguh lagi kita mau bangkit berdiri, angkat syukur-Mu, katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita mau naikkan sebelah kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau yang selalu menyertai kami Terima kasih Yesus.
kami-nya di dalam Engkau. Setiap kami hadir saat ini siap untuk diberkati melalui firman-Mu. Dan dalam beracara atas kami, sehingga kami mengerti dan kami boleh berlaku berkarakter seperti Kristus yang memiliki kasih sejati atas kami. Terima kasih Bapa. Dan segala hormat, pujian, dan kuasa dan kemuliaan hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya. Dan nama Tuhan kami, Yesua HaMashiach, Sang Pemilik nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan siap meninggalkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Saya akan kembali. Shalom. Ya, senang bersama saudara semuanya. Semoga saudara tidak bosan dengan saya ya. Ya, saya beberapa hari ini memang keliling kota ya, dari Trenggalek sana ke Nganjuk ke Kediri, dan sekarang hari ini ke Blitar, jadi putar-putar. Dan Natal memang identik dengan kasih ya Pak, dan dengan kehadiran kasih. Dulu saya berpikir waktu saya sekolah minggu, kenapa setiap saya sekolah minggu selalu ada kado, ada hadiah. Saya pikir sekedar tradisi atau adat, tetapi di Alkitab itu hadiah juga ya. Ketika kita tahu ada orang Majus, mereka bawa kado persembahan emas, kemenyan dan mur. Dan dilakukan tidak ada kebetulan. Emas melambangkan raja, kemenyan melambangkan imam, ialah imam besar kita. Mur bukan berbau ya, mur melambangkan kematiannya. Jadi kalau orang mati zaman waktu itu, orang Yahudi dilengkapi dengan salah satu cabangnya adalah mur. Dan saya bersyukur juga beberapa hari lalu saya juga dapat kado dari Bapak Gembala Saudara. Nah ini yang saya pakai ini. Terima kasih lah. Ini kado ya. Karena di antara kita yang ingin kado hari ini. Yang banyak. Sebelum saya lanjutkan ya, 4 orang yang ingin kado silakan ke depan. Cepatnya 4 orang saja. 4 orang. Ya, 4 orang ingin kado. Ketika saya menawarkan 4 orang pengen kado, silakan ambil, langsung aja ambil di sini. Jadi tidak ada syaratnya, silakan ambil untuk mereka. Jadi tidak ada pertanyaan, tidak ada kuis. Memang saya kata siapa pengen kado, ya itu yang mereka duluan. Jadi cuma berdiri aja ke depan dan terima. Haleluya. Ya, kita lihat di dalam ayat emas kita, ayat yang cukup populer, Yohanes 3 ayat 16, Yokanan. Nama asli dari Yohanes itu Yokanan ya, orang Yahudi. Artinya Tuhan Yesus itu orang Yahudi semua. Namanya sebenarnya bukan Yohanes, itu kan lidahnya orang Yunani saja, tapi asli mereka adalah Yokanan. Artinya keselamatan juga. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Pasti kita hafal ayat ini karena ada banyak lagu-lagu seperti ini ya. Besarnya kasih Bapa atas kita. Saya hanya mengulangi lagi ya, temanya memang ini sudah betul ya. Betul. Kasih yang sejati. Bisa di next. Inilah tema kita Natal tahun 2023. Saya rindu untuk kita memasuki tahun baru, tahun yang bentar lagi, harus seminggu lagi. Bukan saja cuma Bapak yang punya kasih sejati, anak juga punya kasih sejati, kita juga. Karena Tuhan, orang Kristen harus hidup seperti Kristus hidup. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu sempurna. Kalau Dia punya kasih sejati, anak-anaknya harus punya. Tidak boleh ditawar ya. Artinya kalau saat ini mungkin masih ada yang memendam kebencian, memendam kedengkian, tidak bisa ngampuni, bertobat. Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni. Saya hanya ingatkan, Natal berbicara soal kasih Sang Bapa. Yang tadi Natal berbicara soal kasih yang Bapa kepada dunia ini.
Dengan apa? Dengan buktinya memberikan putranya yang tunggal. Tunggal artinya unik, satu-satunya. Jadi Natal ini berbicara kasih Bapa kepada kita, kepada dunia dengan memberikan putranya. Ini Natal yang saat ini kita rayakan. Kasih Bapa pun sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Lagu ini sering dinyanyikan di Paskah, padahal lagu ini sebenarnya bicara soal Natal, ya. Kasih Bapa telah berkorban bagi berkorban bukan berkorban nyawa, Bapak, berkorban anak, ya kan? Lagu ini sering kali dinyanyikan di acara Paskah, tapi sebenarnya itu isinya tentang Natal. Bapa mengorbankan anaknya. Tetapi Paskah berbicara soal true love, kasih sejati. Next, yaitu kasih Sang Putra kepada kita, pada dunia, dengan memberikan nyawanya. Nah, klop ya. Bapa punya kasih sejati dengan memberikan putra yang tunggal sebagai tumbal bagi kita untuk kita selamat. Tapi tidak berhenti di situ. Paskah, kasih sejati Yesus dengan memberikan nyawanya. Ini kasih sejati dari Bapa dan Anak, dan harusnya kita nanti. Jadi kalau kasih sejati itu ada banyak definisinya, tapi kita ambil dua. Yang pertama, kasih sejati bersifat apa? Kekal, terus menerus, tidak berkesudahan. Ini kasih sejati. Kasih yang tidak sejati tentu saja tidak kekal, kan demikian. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Bertahun-tahun saya ikut doa pagi, lagu ini tidak akan ketinggalan. Karena apa? Selalu baru tiap pagi. Saya dulu doa pagi, saya harus bangun jam 4 dan saya ke gereja. Memang ya setiap 2 kilo saya naik sepeda motor waktu itu. Akhir-akhir naik mobil karena ayah saya sudah tidak bisa lagi naik sepeda digonceng, tapi harus naik mobil. Kenapa kalau naik mobil lebih jauh ya, mudah karena ke pasar. Inilah kasih kekal. Dalam Yeremia 31 ayat 3, sejak lama Yahweh telah menempati bidik para Israel dan berkata, perhatikan, aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Oleh karena itu aku telah menarik engkau dengan kasih setia. Jadi Tuhan kita, Bapa Yahweh, mengasihi kita dengan kasih yang kekal, luar biasa. Yang kedua, kalau tadi kasih sejati, itu adalah bersifat kekal. Yang kedua, nah ini yang harus kita lihat berikutnya, berkorban. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Jadi kalau ada suami atau istri berkata aku mencintai engkau, suami mengatakan kepada istri itu juga aku mencintai engkau, atau yang sedang pacaran aku mencintai engkau, tapi tidak pernah berkorban, perlu tanda tanya ya. Harus berkorban, harus berkorban. Suami berkorban pada istri, istri berkorban pada suami, pacar juga demikian. Karena pacar sebenarnya persiapan menuju rumah tangga. Saya ngomong ini karena saya dulu pernah pacaran. Saya juga berkorban, jangan tak gue lagi ya. Bukan berarti setelah waktu itu berkorban, kemudian setelah menikah enggak lagi, tetap harus seperti itu. Berkorban, kasih itu berkorban. Berkorban itu artinya menyakitkan bagi kita, ya kan? Kalau tidak menyakitkan bukan berkorban. Menyakitkan sesuatu yang tidak enak bagi kita, tapi demi yang kita kasihi. Bapak juga demikian, dia mengorbankan anaknya, menyakitkan sebenarnya, menumbalkan anaknya untuk kita itu menyakitkan. Yesus juga demikian, mengasihi kita dengan berkorban, menyerahkan hidupnya, nyawanya, dianiaya demi kita, buat kita yang dikasihi. Yohanes 15:13, tidak ada kasih yang lebih besar. Wes cuma itu, yang lebih besar nggak ada lagi daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih lebih besar dari itu.
Bukan sekedar Yesus berbicara, bukan sekedar Yesus mengatakan ini, tetapi Yesus memberikan teladan bagi kita. Gak ngomong tok, tapi Yesus memberikan nyawanya. Waktu Yesus mengatakan ini, Yesus belum mati disalib, dan sahabat-sahabatnya juga belum tahu bahwa apa yang dikatakan Yesus sebenarnya menggambarkan dirinya sendiri. Dia memberikan nyawanya. Nah, kalau kita sudah sampai sini, ingat kasih sejati berkorban. Berkorban tidak ada lebih besar kecuali memberikan nyawanya. Suami siap memberikan nyawanya bagi istrinya, istrinya juga siap memberikan nyawanya bagi suaminya. Ojo lebes soro ditinggal kan, banyak seperti itu ya. Wah, wis gak kuat aku harus ditinggal. Harus, makanya janji pernikahan selalu seperti itu. Dalam suka duka tetap setia. Kekristenan, pernikahan Kristen itu teruskan yang satu untuk selamanya. Amen. Jangan sampai putus di tengah jalan. Dan pacaran itu persiapan menuju situ. Kalau nggak cocok bagaimana? Ya semoga aja nggak cocok waktu pacaran ya. Coba dulu, wes tahun puluh tahun, apalagi udah punya anak, nggak cocok, nggak cocok. Pak Disi ayo pacaran. Memang menyakit pacaran kalau putus itu menyakitkan. Tanya anak-anak muda ya, yang pernah putus pacar ya, menyakitkan. Tapi mending. Tapi lebih baik jangan. Makanya betul sebelum mengutarakan cintanya para pemuda ini dipikir baik-baik. Pemudi juga belum terima cinta dari seorang lain, pikir baik-baik. Betul nggak ini pilihan Tuhan? Kalau tidak, dengan jalan putus pacaran. Memang putus pacaran cek mending ya dibanding waktu pernikahan. Tetapi itu sudah menyakitkan, ada stres, putus asa, waktu macam-macam. Siapa yang berkata bahwa ia tinggal dalam Yesus, ia seharusnya berjalan sebagaimana dia telah berjalan dalam 1 Yohanes 2:6. Artinya apa? Kalau kita percaya Yesus, kita tinggal dalam Yesus, wajib hidup seperti Yesus sudah hidup. Saya ulangi lagi, setiap orang percaya, setiap orang Kristen yang berkata, aku sudah tebus Tuhan, menjadi anak-anak Elohim, hidup kita harus punya kasih sejati yang bersifat kekal, yang berkorban. Hanya itu saja. Berkorban untuk semua orang. Tadi saya ilustrasikan untuk suami dan istri, tapi sebenarnya untuk semua orang. Berkorban, memberi. Berkorban artinya memberi apa saja. Ini kasih yang sejati. Wajib, hukumnya wajib, tidak boleh tawar. Jadi kalau ada orang Kristen yang hari ini masih belum bisa mengasihi, malu masih belum bisa berkorban, bertobat. Karena kita anak-anak Elohim. Yesus mencontoh bapaknya, kita mencontoh Yesus, kan gitu. Saling keterkaitan. Bagaimana caranya? Hanya satu hal yang kita bisa lakukan. Kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Hanya itu saja. Supaya kita tetap hidup dalam kasih Bapa, dan kasih itu keluar dari kita sebagai buah roh. Kita hidup dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Saya dulu suka mengkritisi bukan firman Tuhan tapi lagu-lagu yang ada. Karena lagu-lagu itu banyak diciptakan dari Alkitab kan gitu. Salah satunya lagu sekolah minggu yang cukup terkenal, Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalam dia. Itu aku nggak tahu berapa itu diciptakan, 60-an atau 50-an. Kemudian berikutnya ada lagu versi baru tapi mirip lagu diambil dari ayat itu. Yesus pokok kita caranya, sambil gerakan yang tinggal di dalam dia. Saya tahu apa kekeliruan ayat itu, apa lagu itu. Karena bukan keliru, kurang tepat. 3 kali lagu itu mengatakan apa? Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam dia. 1 kali ya. Yang kedua, Yesus pokok dan kita caranya, diulang lagi, tinggallah di dalam dia. Yang ketiga, pancet, Yesus pokok dan tinggallah di dalam dia. Nah dia tinggal dalam aku kapan? Halo ya. Guru Minggu kalau lihat lagu itu seperti itu, harusnya Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam dia. Yang kedua, Yesus pokok dan kita caranya, dia tinggal di dalam. Yang ketiga, kita tinggal satu, kan gitu. Harusnya gitu. Ya, tapi kalau diganti nggak enak juga, silakan. Tapi kita tahu kebenarannya. Ayat ini berbicara soal in Christ dan Christ in me. Dan banyak orang Kristen sekarang
Dan bukan sekarang, jamnya rasul-rasul itu sudah ada. Mereka sudah in Christ, sudah dalam Kristus, tetapi Kristus tidak tinggal di dalam dia. Ini cukup menyedihkan. Kenapa saya bisa berkata demikian? Salah satu jemaat dari 7 jemaat di kitab Wahyu, jemaat Laodikia, Yesus berkata apa? Ini jemaat loh, artinya apa? Murid-murid Tuhan. Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ini berkata pada jemaatnya, dibayangkan berarti apa? Yesusnya ada di luar. Mereka sudah percaya Yesus, tapi Yesusnya ada di luar, mengetuk pintu. Siapa bukan pintu, aku akan masuk. Jadi kalau kita nyanyi, mari masuk, masuk hatiku, bukan sekedar untuk orang luar, saudara, untuk kita. Tapi yang kita belum ada Yesusnya, undang dia masuk dalam kita. Kita sudah percaya, artinya kita sudah di dalam Kristus. Sehingga kita nantinya akan hidup punya true love. Hanya dua ini. Kalau kita hanya dalam Kristus, kita nggak mungkin punya true love. Kita tidak mungkin punya kasih sejati. Harus dua ini, di dalam Kristus dan Kristus dalam kita. Saya ingin katakan, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, di tanah perjanjian, dia sudah di dalam Bapa. Kan di dalam Bapa ada perlindungan Bapa, ada tiang kawan di dalam mereka ada tiang kawan berjalan ke kiri, ke kanan, ya ke kanan, ke kiri, kan gitu. Tiang kawan itu berhenti, mereka berhenti nurut, tetapi di dalam ketaatannya kepada Tuhan, mereka memberontak. Pikirannya masih di Mesir. Nah, ada semangka, ada bawang prek, enak-enak di sana, di sini kok nggak ada kuburan di bawah. Loh, ini dibinasakan Tuhan. Artinya mereka di dalam Tuhan, tapi Tuhan belum di dalam dia. Sing ada di dalam dia, pikirannya Mesir. Nah, sekarang kita tahu ini. Ya, kita hidup dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, supaya kita punya kasih sejati. Saya undang untuk pemain musik kembali. Saya ingin menyampaikan pesan yang cukup sederhana. Kalau dia adalah kasih sejati yang sesungguhnya, Bapa yang menyerahkan anaknya bagi kita dalam kelahiran Natal, Yesus yang menyerahkan nyawanya bagi kita, yaitu Paskah. Kita wajib punya kasih sejati. Caranya apa? Dengan di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Amin. Tuhan memberkati. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Kami beri kasih Bapakku. Haleluya. Kasih Bapakku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi katakan, kasih Bapa, kasih Bapakku sungguh telah terbukti. Dia telah menumbangkan anaknya bagi kita. Serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, amin. Bersyukur, bersyukur. Milikilah kasih sejati di dalam Tuhan.
Karena Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami adalah kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas. Bahwa kasih-Mu adalah kasih yang menyelamatkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini Tuhan teguhkan kami, bahwa sekalipun dunia membenci kami, tapi kami punya Tuhan yang tak mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan berkati anak-Mu yang terkasih, Bapak Uskup yang Tuhan sudah pakai meneguhkan kami pada petang hari ini oleh firman-Mu. Berkati, tambahkan hikmatnya, tambahkan penyertaan Tuhan, sehingga setiap pelayanannya boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang sudah diberkati pada petang hari ini mengucap syukur dan terima kasih. Semuanya kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan iman sama-sama katakan amin. Silakan dulu.
Ya, saya undang Bapak Ibu semua bagi berdiri. Apakah Bapak Ibu saudara sudah terima life vision? Sudah ada? Ya, sudah dipersiapkan. Ya, silakan Pak. Ya, ya, life visionnya mau diperlihatkan. Yang belakang ya. Ya. Baik, sebentar para muda bacakan memberikan satu ujian Gohorina. Jadi kita di sama-sama dengan ujian Gohorina, kemudian nanti akan diberikan doa. Oh
buat rasa syukur kami yang kami alaskan di dalam doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, jelas. Baik. Sekali lagi shalom. Coba balik kanan kiri semua. Pakai senyuman. Ya, ini Natal, ada Natal yang penuh dengan sukacita. Ya, sekali lagi saya dengan seluruh pengurus dan jemaat gereja Yakin Jemaat Pikiran Tuhan kita mengucapkan selamat Natal. Dan Natal tahun ini sesuai dengan tema bahwa kita mengalami true love, kita mengalami kasih yang sejati. Amin. Amin. Ya, saya udah Bapak Ibu pakai berdiri, kita akan akhiri ibadah Natal pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan setiap pujian yang sudah dinaikkan, Tuhan sudah menaruh kasih yang sejati itu dalam kehidupan kita. Maka sebentar kita pulang membawa kasih sejati itu, sehingga berdampak dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam komunitas, kemanapun kita berada. Biar kasih sejati itu terus mengiringi, menyertai kita untuk mengakhiri tahun ini, dan nanti kita sampai di tahun yang baru. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bapak Yahweh, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan yang sudah menyertai kami, menyertai ibadah perayaan Natal di tempat ini. Sekalipun Tuhan Engkau memberkati kami semua tentang hari ini dengan cuaca yang hujan, tapi ini semua tidak menyurutkan langkah dan semangat kami untuk hadir di tempat ini, karena kami bersama-sama mau menikmati kasih sejati yang daripada Tuhan Yesus. Pikiran hati kami tidak terfokus dengan perkara-perkara jasmani, tapi seluruh hidup kami arahkan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengasihi kami sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percaya bahwa Engkau Tuhan juga mengasihi negeri kami Indonesia, yang Tuhan sudah beri kemerdekaan sampai hari ini, dan kami percaya Tuhan mengasihi negeri kami seterusnya. Melimpahkan damai sejahtera-Mu, kemuliaan-Mu buat negeri kami, terutama buat para pemimpin bangsa yang Tuhan sudah tunjuk dan tetapkan untuk memimpin negeri ini. Tuhan, tambahkan hikmat, Tuhan taruh hati yang takut akan Tuhan, sehingga seluruh pemimpin di bangsa kami atau di negeri kami ini, Tuhan, mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan benar. Dan kepemimpinan mereka semuanya dari pusat sampai di daerah boleh menjadi berkat. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat agenda pesta demokrasi yang sebentar akan dilaksanakan, baik itu pemilu maupun pilkada serentak di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati agenda pesta demokrasi ini, Tuhan, dari persiapan pelaksanaan hingga hasil akhirnya. Kami sehati percaya tentang hari ini bahwa Tuhan sudah menyediakan pemimpin yang terbaik buat negeri kami, Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau memberikan suasana damai sejahtera. Tuhan, hindarkan roh-roh kekacauan, Tuhan, hindarkan roh-roh perselisihan. Tapi yang ada di negeri kami adalah kemuliaan dan damai sejahtera-Mu yang membuat kami semua rakyat Indonesia tetap bersatu, tetap damai. Sekalipun kami yang berbeda pendapat, kami berbeda pilihan, tapi satu hal, apa yang kami lakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Demikianlah Tuhan, malam hari ini kami percaya Engkau telah menghantar anak-anakmu datang ke tempat ini. Kami bersuka cita bersama-sama di tempat ini. Kami pulang juga bersuka cita Tuhan. Dan Tuhan kami menyerahkan Tuhan sebentar acara demi acara yang masih ada. Tetap Tuhan penuhkan sukacita kami. Dan kalau sebentar atau selanjutnya kami pulang dari tempat ini, Tuhan, Engkau memberikan penyertaan yang sempurna. Baik yang dari Tulungagung ke Blitar, baik yang dari Malang ke Blitar, dari Melingi ke Blitar, dari Jombang ke Blitar. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, Engkau menyertainya hingga mereka pulang dengan selamat, dengan keadaan yang terbaik di rumah mereka. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini ketika kami pulang bersama-sama, kami mau membawa berkat yang daripadamu. Sesuai dengan janji firman-Mu, hamba-Mu percaya bahwa Engkaulah Elohim yang akan menyediakan segala kebutuhan kami semua anak-anak-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah Elohim yang memberikan kami semua anak-anak-Mu hidup yang berkelimpahan. Bahkan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal, yang akan memelihara, menjaga hati dan pikiran kami semua anak-anak-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah kami akan lanjutkan acara demi acara yang masih ada. Setelah itu kami bersama-sama bersukacita dan kami pulang membawa berkat anugerah dari Bapa Yahweh. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, sukacita daripada Roh Kudus memberkati, menyertai kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sama yang berkat dengan iman. Sama-sama katakan amin. Ya, belum pulang, silakan duduk terlebih dahulu. Masih ada acara berikutnya dari sekolah minggu maupun dari pemuda remaja dan acara paduan suara Gereja Yakin Jemaat Idul Anugerah. Ya, silakan. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Roll the drop. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bell, jingle all the way.
Ya, ini persembahan dari gereja kami tahun ini. Biarlah ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan acara sudah selesai dan kita semua tetap tinggal dalam sukacita Tuhan karena cuaca juga masih hujan. Sebentar Bapak Ibu akan juga diberkati, ya, baik itu berupa makanan maupun souvenir.
Ya, hari ini souvenir juga ini berkat buat gereja Yaki Jemaat Ilalam Blitar. Ya, souvenirnya payung, makanya hujan. Ya, nanti Bapak Ibu terima bisa langsung digunakan gitu loh. Ya, kalau cuma diterima terus bawa pulang disimpan kan kurang akurat gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara terima berkat dari kami dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi saya dengan seluruh jemaat pengurus gereja Yaki Jemaat Ilalam Blitar mengucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ini menambah sukacita kami, semangat kami untuk terus memuliakan Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Amin. Karena cuaca masih belum memungkinkan Bapak Ibu untuk pulang, ya. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati berkat itu bersama-sama di tempat ini, ya. Matur nuwun. Nggih, mriki wis tunggal mawon lah. Wong siji. Ya, Bapak Ibu, ya, jadi tadi ada pesan, mumpung sambil nunggu cuaca hujan, ya Bapak Ibu bisa menikmati itu makanan dan minuman. Tapi sebelum makanan minuman dinikmati lebih lagi, kita foto dulu bersama. Nah, ini pemerintahan jemaat foto bareng, ya bersama-sama di sini. Ayo kita foto sama-sama dulu, ya. Ya, monggo Bapak Ibu semuanya. Ayo semuanya. Ayo semuanya. Ayo semuanya. Bagus. Mas, ayo Pak, maju ya. Bagus Pak, bagus. Ya, kayak gini.
jangan ada yang tinggal. Ayo semua. Gendong nanti. Ayo semua nanti ada foto ini sudah. Ada yang pakai remote. Pakai remote. Ini sudah otomatis. Pakai remote. Pakai remote sudah. Ayo semuanya. Oh ya, nanti Bapak lihat. Sudah Pak ya. Boleh Pak. Ayo Pak. Boleh. Kok masih mencocok? Oke, sate ya. 1, 2, 3. Yang baju hijau tinggal dulu. Yang baju hijau tinggal dulu. Baju hijau. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Mari bersuka cita bersama. Lah segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Oh, Dialah segalanya besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Lagi bersama-sama kita nyanyikan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Oh dialah segalanya, segalanya besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Sekarang lihatlah, oh lihatlah, Tuhan kita sungguh baik, amin. Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus baik, amin. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis.
maju